Kabar duka kembali menyelimuti tanah air. Bencana banjir dan longsor yang menerjang 3 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah memakan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Sabtu malam, 29 November 2025, menunjukkan angka yang sangat memilukan. Mari kita bersama-sama melihat perkembangan terkini dan mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam konferensi pers resminya menyampaikan bahwa hingga saat ini, total korban meninggal dunia dari ketiga provinsi tersebut telah mencapai 303 orang. Angka ini melonjak tajam dari data sebelumnya. Tidak hanya itu, ada 279 orang lainnya yang hingga kini statusnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian intensif oleh tim gabungan. Jenderal Suharyanto menegaskan bahwa angka ini adalah hasil dari verifikasi dan pendataan yang terus dilakukan di lapangan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta ribuan relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan, bekerja siang dan malam tanpa henti. Mereka menyisir lokasi-lokasi bencana yang paling parah, berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang mungkin masih terjebak atau tertimbun material longsor dan banjir. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap data korban, baik yang meninggal maupun yang hilang, tercatat dengan akurat. Lalu, di mana wilayah yang mengalami dampak paling parah? Dari data yang dipaparkan, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak dan peningkatan paling signifikan. Jenderal Suharyanto merinci pembaruan data dari provinsi ini. Jumlah korban meninggal dunia di Sumatera Utara yang sebelumnya dilaporkan sebanyak 116 jiwa, kini telah bertambah menjadi 166 jiwa. Sementara itu, jumlah orang yang dinyatakan hilang juga sangat tinggi, yaitu mencapai 143 orang. Kenaikan drastis jumlah korban di Sumatera Utara ini mencerminkan betapa dahsyatnya skala bencana yang terjadi. Banyaknya akses jalan dan jembatan yang terputus menjadi tantangan utama bagi tim penyelamat. Beberapa desa dan permukiman sempat terisolasi total selama berhari-hari. Baru setelah tim SAR berhasil menembus medan yang sulit inilah, proses evakuasi dan pendataan korban dari area-area tersebut bisa dilakukan, yang kemudian menyebabkan lonjakan pada data resmi yang kita terima hari ini. Kita bisa bayangkan betapa beratnya perjuangan tim di lapangan yang harus melewati lumpur tebal, medan perbukitan yang labil, dan arus sungai yang masih deras. Beralih ke Provinsi Aceh, situasi di sana juga tidak kalah memprihatinkan. BNPB melaporkan bahwa jumlah korban jiwa di Serambi Mekah telah mencapai 47 orang. Selain itu, ada 51 orang yang masih dalam pencarian karena dilaporkan hilang, serta 8 orang lainnya yang mengalami luka-luka dan saat ini sedang mendapatkan perawatan medis. Beberapa kabupaten yang terdampak paling parah di Aceh antara lain adalah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Wilayah-wilayah ini dikenal memiliki kontur geografis pegunungan dan perbukitan. Tantangan terbesar yang dihadapi tim SAR di Aceh adalah kondisi geografisnya. Lereng-lereng curam yang rawan longsor susulan, serta banyaknya jembatan yang hancur diterjang banjir bandang, membuat proses pencarian dan evakuasi korban berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Alat berat sulit untuk masuk ke beberapa lokasi, sehingga tim seringkali harus mengandalkan peralatan manual dan tenaga manusia untuk mencari korban di bawah timbunan tanah dan puing-puing bangunan. Sekarang, mari kita lihat kondisi di Sumatera Barat. Meskipun tidak sedahsyat di Sumatera Utara, dampak bencana di provinsi ini tetap meninggalkan luka yang mendalam. Data terakhir menunjukkan 90 orang meninggal dunia, sementara 85 orang lainnya masih dalam status hilang. Operasi pencarian dan pertolongan di Sumatera Barat juga terus diintensifkan. Pemerintah daerah bersama tim gabungan memfokuskan pencarian di beberapa titik yang diduga menjadi lokasi banyak korban tertimbun, terutama di daerah aliran sungai dan kaki-kaki bukit yang mengalami longsor parah. Pemerintah pusat telah menyatakan bahwa penanganan bencana ini adalah prioritas utama. Operasi SAR akan terus dilakukan selama 24 jam penuh, terutama dalam masa tanggap darurat ini. Selain fokus pada pencarian dan penyelamatan korban, upaya lain yang juga digenjot adalah distribusi bantuan logistik. Presiden telah menginstruksikan agar kebutuhan dasar para pengungsi, seperti makanan, air bersih, selimut, tenda, dan obat-obatan, dapat segera terpenuhi. Jalur-jalur distribusi yang sempat terputus kini terus diupayakan untuk dibuka kembali. Jembatan darurat atau Bailey dibangun oleh personel ZENI TNI untuk menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi. Bantuan logistik juga didistribusikan melalui udara menggunakan helikopter
untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sama sekali tidak bisa diakses melalui jalur darat. Ini adalah upaya kolosal yang melibatkan banyak pihak untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan atau sakit di pengungsian. Di tengah situasi yang sulit ini, solidaritas dari seluruh masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Banyak organisasi kemanusiaan dan kelompok relawan telah membuka donasi untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatera. Bantuan sekecil apapun dari kita akan sangat berarti bagi mereka yang kehilangan segalanya. Mari kita tunjukkan bahwa dalam menghadapi cobaan, kita adalah bangsa yang kuat dan saling peduli. Pemerintah juga mengimbau warga yang berada di daerah rawan bencana untuk selalu waspada, terutama karena curah hujan tinggi diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga diminta untuk mengikuti arahan dari petugas di lapangan dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jika ada peringatan dini. Keselamatan jiwa adalah yang paling utama. Informasi ini akan terus kami perbarui seiring dengan perkembangan data dari lapangan. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa terbaik bagi para korban. Semoga yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Bagi yang masih hilang, semoga dapat segera ditemukan dalam kondisi apapun. Dan untuk seluruh tim penyelamat serta relawan yang sedang berjuang di lapangan, semoga selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas mulia ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap waspada dan jaga diri Anda serta keluarga. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.